Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita masuk dalam pembelajaran Nahwul Wadih yang jilid yang ketiga, di mana kita akan membahas lanjutan daripada Nahwul Wadih yang jilid 1 dan kedua, dan beberapa materi yang akan disajikan di jilid 3 ini merupakan pelengkap daripada jilid 1 dan 2 kelanjutan, gitu ya. Inilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita buka jilid 2, jilid 3. An-Nahwul Wadih fi qawaidil lughatil arabiyyah lil marhalah ibtidaiyah. Jadi Nahwul Wadih ini kaidah bahasa Arab dasar untuk anak-anak SD sebetulnya kalau di Mesir. Darul Ma'arif. Kemudian kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada' wal khabar wa tatabuquhuma. Mubtada' dan khabar dan kesesuaian antara keduanya. Jadi ada persyaratan, syarat dan ketentuan dalam mubtada' dan khabar, yaitu jumlah apa ini namanya? Jumlah mufidah itu terbagi dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Kalau mubtada' khabar itu berarti jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Isim pertama disebut dengan mubtada', isim kedua disebut dengan khabar. Nah, kita sekarang bahas namanya syarat dan ketentuan dalam mubtada' dan khabar, yaitu ada kesesuaian antara keduanya. Dalam hal apa saja akan dibahas. Al-amthilatu an-namiru syarisun. An-namiru syarisun. An-namiru artinya macan, syarisun itu beringas atau galak, ya. Al-kalbu atau disebut juga buas, atau lawannya jinak buas, ya. Ya benar ya. Syarisun itu buas. Al-kalbu anjing, alifun jinak. Anjing itu termasuk binatang yang jinak, ya. Maka dirawat rata-rata, ya. Kecuali kalau anjing yang tidak diajari, maka dia galak. An-najmu lami'un. An-najmu itu bintang, lami'un itu mengkilap. Oke. Al-battatu sabihatun. Al-battatu artinya bebek. Sabihatun itu berenang. La tu'allimil battata fi sibahah. Ini biasanya dipakai untuk ngasih tahu bahwasanya ngajari orang yang lebih mengerti. Kalau dalam bahasa Indonesia, jangan menggarami laut. Nah, dengar ya, jangan menggarami air laut. Atau dalam bahasa Arab sering dipakai la tu'allimil battata as-sibahah. Jangan ngajarin bebek berenang. Sama ya. Maknanya sebenarnya intinya adalah jangan ngajarin orang yang lebih tahu. Gitu ya. Al-battatu sabihatun. Jangan bebek itu berenang. Zainabu muti'atun. Zainab taat. Al-Madinatu amiratun. Madinah kota, ya. Amiratun itu makmur. Amirah itu makmur. Makmur itu berarti ramai, kemudian sejahtera. Itu amirah. Sejahtera penduduknya, ya. At-tilmidani hadirani. Dua murid laki-laki hadirani datang. Al-kitabani jadidani. Dua buku itu baru. Al-khafirani sahirani. Al-khafirani apa ya khafirani? Seingat saya khafirani itu penjaga atau apa namanya? Ronda. Sahironi melekan itu apa bahasa Indonesia? Begadang, ya. Ya, al-khafironi apa ya? Pasnya itu. Al-khafir.
Oke, kita lanjut di bagian keempat. Al-bintani, dua anak perempuan. Mujtahidatani, rajin. Oh, benar. Al-khafir itu penjaga. Penjaga ya. Atau satpam ya. Al-khafirani, dua penjaga. Sahirani, bermalam. Atau apa? Tidak tidur di malam hari, begadang berarti ya. Al-bintani, kalian pernah dengar satu apa namanya, syair yang mengatakan bahwasanya man talabal ula sahiral layali wa ula. Pernah dengar? Wa man talabal ula min ghairi kaddin. Nah, dan seterusnya. Ini ya sahiro itu artinya bermalam tidak tidur. Itu berarti begadang ya. Kalau bahasa Indonesia. Al-bintani, dua anak perempuan. Mustahidatani, dua orang itu siapa namanya bersemangat atau rajin. Al-hadiqatani, dua kebun. Muthmiratani, berbuah. Al-hujratani, dua kamar. Wasi'atani, luas. Al-muhsinuna, orang-orang yang dermawan. Mamduhuna, terpuji. Semuanya terpuji. At-talamidu, para murid. Adiya'u, cerdas-cerdas. Adiya itu jamaknya daki, cerdas. Al-kusala mu'aqabun. Al-kusala jamaknya al-kaslan. Orang yang malas. Mu'aqabun bukan disiksa ya, tapi dihukum ya, dihukum. As-sayyidatu, tuan perempuan, miss ya, mirs ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Mirs atau nyonya-nyonya. Muhaddabatun, as-sayyidat itu perempuan yang sudah cukup tua dan dia terhormat, sayyidat. Muhaddabatun itu terdidik. Asy-syajaratu, pohon-pohon. Muriqatun, berdaun. Au muriqatun, atau berdaun. Ini kenapa menggunakan muriqatun au muriqatun? Itu artinya maksudnya adalah kata asy-syajaratu, pohon-pohon, jamak yang muannats itu untuk khobarnya boleh menggunakan jamak muannats, boleh juga dengan mufrad muannats. Gitu ya. An-nisa'u boleh kalau beda, kalau yang untuk yang akil, untuk yang berakal, perempuan, orang-orang perempuan itu khobarnya adalah bentuknya jamak juga. Contohnya di situ as-sayyidatu muhaddabatun, an-nisa'u muslimatun shalihatun, panjang ya, pakai jamak muannats salim. Sementara untuk yang tak berakal itu adalah dengan boleh dengan jamak muannats, boleh dengan mufrad muannats. Asy-syajaratu boleh, muriqatun boleh, muriqatun. Al-qusuru, qusur. Nah, ini qasr itu artinya istana. Al-qasru istana, al-qusuru istana-istana. Nah, kata al-qusur berarti jamak taksir. Nah, jamak taksir itu dianggap muannats. Kata itu pernah saya dengar ya, pernah saya sampaikan ya dulu di sini satu. Inna qaumi tajamma'u wa liqad litahaddatsu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannatsu. Kata ini satu riwayat yang disampaikan bahwasanya dulu namanya Az-Zamakhsyari, penulis kitab Al-Kasyaf, itu kan akidahnya Mu'tazilah. Dikejar-kejar sama apa namanya lawannya, yaitu dari kalangan Ahlussunnah atau yang selain ya, selain Mu'tazilah. Kemudian dia bilang inna qaumi, sesungguhnya kaum orang-orang itu tajama'u sedang berkumpul semua. Biqadli, mereka itu sedang apa? Tahaddatsu, berbincang-bincang biqadli untuk merencanakan hubunganku. Sedang melakukan sebuah apa namanya? Diskusi tertutup ya. Rahasia, ingin membunuhku. Konspirasi. Mereka sudah melakukan konspirasi atau mu'amarah untuk melakukan pembunuhan terhadapku. Kata dia, la ubali bijama'in, aku enggak peduli dengan mereka itu banyak-banyak orang kumpul mau ngeroyok saya. Kenapa? Kullu jam'in mu'annats. Karena setiap yang kumpul-kumpul itu dianggap perempuan. Gayanya keroyokan karena kayak gitu ya. Ya, kalau orang mau berantem ya, satu-satu, one by one, jangan keroyokan. Kalau main keroyokan itu semen. Ya gayanya perempuan, main keroyokan. Gitu intinya. Kemudian al-qusuru aliyatun. Maka di sini khobarnya adalah aliyatun dengan mu'annats, mufrad mu'annats. Au aliyatun atau dengan jamak mu'annats.
Perhatikan di kelompok pertama an-namiru syarisun al-qalbu alifun an-najmu ini adalah mubtada'nya mudzakkar mufrad mudzakkar. Maka khobarnya mufrad mudzakkar. Begitu juga di nomor 2 mubtada'nya mufrad muannats, mufradah muannatsah, maka khobarnya mufradah muannatsah. Nomor 3, at-tilmidani hadirani. Ini adalah musanna mudzakkar. Mubtada'nya, maka khobarnya harus musanna mudzakkar. Al-bintani mustahidatani. Ini adalah musanna musanna muannats. Musanna muannats, maka khobarnya juga musanna muannats. Begitu juga di nomor 5, ini adalah jamak, baik jamak mudzakkar maupun jamak taksir di mubtada'nya, maka khobarnya sama, jamak juga. Begitu ya. Sementara di nomor 6 ini mubtada'nya jamak muannats, khobarnya muannats juga, tapi untuk yang berakal wajib menggunakan jamak muannats. Sedangkan untuk yang tidak berakal itu boleh dengan jamak muannats, boleh juga dengan mufrad muannats. Itu intinya. Kita nggak baca satu persatu dibahas, tapi sudah jelas. Al-qaid, kaidah. Al-khobaru yutabiqul mubtada'a. Khobar itu sesuai atau cocok, ya, menyesuaikan diri dengan mubtada fil ifradi dalam mufrad, buat tasniyati dalam musanna, menunjukkan makna 2, wal jam'i dan dalam jamak, wa tadzkiri wa ta'nis dan dalam mudzakkar muannats. Berarti ada kesesuaian dalam dua hal ya. Ya, hal yang pertama terkait dengan bilangannya. Kalau mufrad ya mufrad, kalau mubtada'nya mufrad khobarnya mufrad. Kalau mubtada'nya musanna maka khobarnya musanna. Kalau mubtada'nya jamak maka khobarnya jamak. Kalau mubtada'nya mudzakkar maka khobarnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannats maka khobarnya muannats. Itu ketentuan umumnya. Ketentuan kedua, idza kana mubtada' jam'an, jika mubtada'nya berupa jamak li ghairi aqil, yang tidak berakal, benda, barang, hewan, gitu ya. Ya juzul ikhbaru anhu bil jam'i, boleh mengabarkannya dengan jamak, boleh memberinya khobar ya, memberinya keterangan khobar itu dengan bentuk jamak. Wabil mufrad al muannats, boleh juga dengan mufrad muannats. Jelas ya? Demikian pembahasan tentang kesesuaian antara mubtada dan khobar. Beda dengan na'at. Nanti ada penjelasan na'at itu harus sesuai tidak hanya di kedua ini, tapi ada satu lagi yaitu dalam nakirah ma'rifat. Kalau man'utnya yang disifati itu ma'rifat, maka na'atnya juga ma'rifat. Sementara kalau mubtada dan khobar tidak harus. Kenapa? Karena mubtada boleh harus ma'rifat, sementara khobar boleh nakirah, boleh ma'rifat. Gitu ya. Sudah jelas ya nakirah ma'rifat ya. Kemarin sudah dibahas dengan al dan sebagainya. Demikian bahasan tentang kesesuaian antara mubtada dan khobar. Intinya adalah mubtada dan khobar itu ada ketentuan, yaitu sama dalam bilangannya, mufrad, tasniyah dan jamak. Begitu juga dalam hal mudzakkar muannatsnya harus sama, gitu ya. Demikian bahasan pada bagian yang pertama.